berkat bagi bangsa Indonesia dan juga bagi umat Katolik ya. Jadi yang mengagumi dan pribadi Paus Fransiskus itu sebuah berkat bagi umat Katolik yang merindukan seorang Bapa, yaitu Paus sendiri, dan berkat juga bagi bangsa Indonesia. Saya harus mengatakan bahwa Paus Fransiskus dalam kunjungan apostoliknya ini adalah yang ketiga, artinya ketiga Indonesia dikunjungi oleh Paus. Yang pertama adalah Paus Paulus ke-6, itu tahun 1970. Waktu itu masih pemerintahan Presiden Soeharto. Lalu kunjungan apostolik yang kedua oleh Paus Yohanes Paulus II itu tahun 1989 bulan Oktober, dan kunjungan apostolik yang ketiga untuk bangsa Indonesia dan umat Katolik di Indonesia yaitu tahun 2024 bulan September kemarin, selama dari tanggal 3 September sampai dengan tanggal 6 September. Nah, dan juga bagi umat Katolik ya. Jadi yang mengagumi dan pribadi Paus Fransiskus itu bukan hanya orang Katolik tapi banyak manusia di Indonesia. Jadi saya melihat bahwa di setiap jalan yang akan dilalui oleh Paus Fransiskus itu begitu banyak manusia itu berjubel ya, entah mereka mau hanya melihat dari dekat, entah mereka itu mau minta berkat ya, dan semua minta berkat ya ketika ketemu Paus. Bahkan seorang pas pampres ya, misalnya ya, saya tahu itu nggak tahu agamanya apa ya, itu ketika bertemu secara dekat dengan Paus itu mencium tangan Paus itu. Ada yang minta berkat juga. Dan mereka ada orang-orang yang kepingin tahu dengan dekat Paus ini. Ya. Ada orang hamil, ya. Ada seorang anak dengan mamanya yang diberkati ya, dengan meminta berkat itu. Nah, saya kira acara Paus Fransiskus di Indonesia yang di Jakarta, di pusat Jakarta ini sungguh padat ya. Mulai kedatangannya tanggal 3, dari tanggal 3 sorenya di Nunsiatura itu sudah dikunjungi, ada tamu ya, para pengungsi, antara lain juga pengungsi dari Rohingya yang datang ke Nunsiatura ya, dilayani. Nah, saya pikir waktu itu loh, ini luar biasa Paus ini, umurnya sudah 87 tahun, dan nanti Desember, tanggal 17 Desember beliau itu berumur 88 tahun hanya dengan satu paru-paru, mulai mungkin usia 21 tahun ya dikatakan begitu, tapi beliau sungguh luar biasa. Apa waktu baru datang terus ada tamu itu saya berpikir apa tidak jet lag gitu ya. Terus paginya mengunjungi Presiden Dodo di istana dengan para diplomat, juga menteri-menteri di Istana Kepresidenan, Istana Merdeka, dan Istana Negara. Nah, inilah luar biasa, dan umat juga ketika Paus ke sana itu luar biasa. Jalan-jalan, lalu sorenya terus bertemu dengan para Yesuit ya. Dan mungkin beberapa umat di Nunsiatura, sorenya itu bertemu dengan para uskup, para romo, suster dari bermacam-macam kongregasi yang ada di Indonesia. Lalu juga setelah ketemuan dengan para uskup,
Brewster itu beliau ketemu dengan Scholas Occurrentes. Ya. Scholas Occurrentes ini di belakang di Gelora Pemuda, di belakangnya katedral, itu beliau ya bertemu mereka. Scholas Occurrentes itu dulu sekolah yang mengembangkan ya kebudayaan, seni begitu, yang didirikan oleh Paus Fransiskus sendiri pada tahun 2013. Lalu tanggal 5 pagi itu antara lain juga bertemu dengan penyandang cacat itu ya, difabel di sana di kantor KBI. Setelah itu sorenya kita ikut bersama-sama merayakan Misa Akbar yang dihadiri kurang lebih menurut beritanya itu 90.000 manusia, luar biasa ya. Jadi yang di GBK yang Madya itu dari SMP, SMA, mahasiswa, lalu yang di stadion utama itu umat ya, dari berbagai keuskupan di Indonesia, jumlahnya semua. Tadi yang kita syukuri adalah bahwa keikutsertaan umat Katolik itu yang pertama ya, bisa dikatakan umat Katolik itu sabar, tertib, menuruti aturan. Ya, sabarnya apa? Karena sabar menunggu dalam keadaan panas itu ya, ada yang 3 jam, 4 jam menunggu di stadion, luar biasa, luar biasa. Ini luar biasa, sungguh mengagumkan. Ya, pengen ketemu Paus, bisa bersama Paus, ini luar biasa. Dan ini kekuatan yang luar biasa. Dan nggak tahu ya, digerakkan oleh mungkin ya, Roh Kudus. Gitu. Dan dalam khotbah Paus di GBK itu soal mendengarkan sabda dan juga menghidupi sabda ya. Saya kira ini kalau nggak salah saya merekam itu mendengarkan sabda karena semua hal berasal dari mendengarkan, dari membuka diri kita kepadanya, dari menyambut anugerah berharga dari persahabatan dengan Tuhan. Lalu penting untuk menghidupi sabda jadi yang telah kita terima, bukan sekedar menjadi pendengar yang sia-sia dan menipu diri kita sendiri untuk tidak mengambil risiko sekadar mendengar dengan telinga tanpa membuat sabda itu masuk ke dalam hati dan mengubah cara pikir kita, cara merasa dan juga cara bertindak. Nah, itu yang intinya ya seperti itu. Jadi intinya soal mendengar dan menghidupi sabda. Sebagai orang Katolik kita harus percaya dan tidak takut jatuh ya. Jatuh ya bangkit lagi seperti Tuhan Yesus. Kalau jatuh bangkit lagi. Dan pidato-pidato yang lain ya, pesan-pesan yang lain itu saya berkesan atau kesan Bapak Paus ini mempelajari ya mengenai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda tetapi satu. Memang Bapak Paus ini belajar dari situ. Sebelum datang mungkin belajar ya. Dan Bapak Paus ini sangat puas, sangat senang dengan keramahan bangsa Indonesia. Ya entah yang Muslim, entah yang Kristen, Katolik, semua agama itu. Nah yang penting juga dalam deklarasi di Istiqlal. Itu deklarasi Istiqlal itu mengajak untuk melihat hakikat manusia. Hakikat manusia menyelam, manusia harus keluar dari dirinya, menyelam sampai dalam titik yang sama dan menemukan bahwa sebenarnya manusia itu
diciptakan oleh Allah yang sama dan akan kembali menuju kepada Allah. Jadi di Istiqlal itu ada terowongan, sebuah terowongan, dan Bapak Suci itu mengatakan bahwa terowongan itu disebut terowongan persahabatan. Terowongan itu menghubungkan antara masjid yang besar itu, yang fenomenal, yang dibuat oleh arsitek seorang Kristen, menghubungkan ke katedral yang juga fenomenal. Artinya ini sungguh-sungguh bisa menjadi simbol persahabatan. Lalu di situ ada deklarasi Istiqlal. Nah, deklarasi itu tentu bukan hanya deklarasi dibacakan lalu disimpan, enggak. Tapi Bapak Suci menghendaki bahwa deklarasi itu ditindaklanjuti, diwujudkan sungguh-sungguh dari Sabang sampai Merauke, ya, karena Bapak Suci sebelumnya Februari tahun 2019 itu sudah membuat deklarasi yang di Abu Dhabi itu, ya, persaudaraan di Abu Dhabi. Nah, ini saya kira sejalan dengan deklarasi Abu Dhabi. Nah, inilah yang harus kita wujudkan oleh siapa? Oleh semua keyakinan, oleh semua agama, ya, untuk melanjutkan, mewujudkan deklarasi Istiqlal itu, dan juga deklarasi Abu Dhabi, supaya apa? Terjadi perdamaian, karena memang Bapak Suci dimanapun itu menyerukan perdamaian. Ya. Kita adalah orang yang diciptakan dari Allah yang sama. Ya. Kita harus keluar dari diri sendiri, menyelam lebih dalam dan menemukan hakikat kemanusiaan kita. Lalu juga kita diajak untuk memelihara lingkungan hidup. Ya, lingkungan hidup itu saya kira penting untuk dijaga, dirawat, supaya masa depan dan anak cucu kita ini tidak kehilangan sumber daya alam, masih bisa hidup, dan mereka juga nanti mendapatkan sumber-sumber yang bisa menghidupi masa depan mereka. Saya kira itu yang saya ingat, ya. Saya mengingatnya secara global, umum, dan yang penting saya tekankan yaitu saya kira Bhinneka Tunggal Ika, juga Pancasila. Ya, Pancasila ini mempersatukan bangsa yang dari macam golongan, ya, macam suku, macam agama, bermacam agama, bahasa, pulau. Jadi yang menyatukan ini sebenarnya juga kalau di bangsa Indonesia itu juga lautan, ya, bukan daratan tetapi lautan ini. Ini tidak mudah. Siapapun yang menjadi pemimpin harus bisa menyatukan bangsa Indonesia yang besar ini dari bermacam-macam. Pulaunya aja 17.000 pulau kira-kira. Lalu juga bahasanya kurang lebih 700-an bahasa, ya. Dan sukunya bacanya banyak, bacanya lebih banyak. Yang sukunya itu ada 700-an suku. Ya. Itu saja saya kira yang saya tangkap dari kunjungan Paus, dan ini merupakan sekali lagi berkat bagi umat Katolik di Indonesia dan juga berkat bagi bangsa Indonesia. Dan hal saya kira pewartaan itu tidak usah dengan kata-kata khotbah, tetapi dengan kehadiran Bapak Paus yang dengan mobil yang sederhana yang dipakai oleh masyarakat Indonesia sehari-hari, ya, menginapnya juga di tempat yang sederhana, bukan di hotel yang mewah, meskipun sudah disiapkan oleh pemerintah, ya, standar tamu negara, tetapi beliau memilih menginap di Nunciatura, itu rumah beliau, ya, kedutaan besar Vatikan di Indonesia. Juga pesawatnya ketika ke sini juga pesawat komersial. Inilah menunjukkan bahwa Bapak Suci ini menghayati kesederhanaan. Dan ini bukan pencitraan loh, ya, karena dihayati. Jadi kardinal saja di Argentina, beliau itu naik bis umum.
Jadi bukan pencitraan hanya di Indonesia, enggak. Di Papua Nugini juga naik Raisa ya, Toyota Raisa itu sederhana. Jadi sederhana itu menampilkan sederhana itu juga saya kira memberi contoh keteladanan kepada bangsa Indonesia, terutama juga Romo, Skup ataupun jabat semua yang bangsa Indonesia yang sering senang memamerkan kemewahan. Nah, Bapak Paus ini enggak memberi enggak kata-kata, cuman hanya memakai itu aja sudah akhirnya ditiru, ditiru ya, supaya para pejabat dan orang Indonesia itu tidak suka pamer kemewahan, tapi sederhana. Sederhana bukan berarti miskin, ya. Sederhana itu ya, saya kira apa adanya, saya kira.